Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita akan sama-sama membahas tentang cara sholat tarawih. Ya, cara sholat tarawih. Sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Ya, yang pertama kita akan menulis di sini biar lebih mudah difahami. Yang pertama, sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian, apa dalilnya bahwa diperintahkan untuk sholat tarawih di bulan Ramadan? Ada namanya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini kalau di Ramadan disebut dengan tarawih. Kalau tidak Ramadan disebut dengan sholat malam. Kalau kita tidur dulu baru kita bangun, maka disebut dengan sholat tahajud. Seperti itu. Dalilnya di mana? Dalilnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Kata Rasulullah, siapa yang sholat tarawih di malam hari di bulan Ramadan karena iman, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya, maka besar pahalanya. Maka sungguh sangat disayangkan, disayangkan kalau orang itu dia berpuasa Ramadan tapi dia tidak sholat tarawih. Maka itu sudah satu paket. Paginya dia puasa, malamnya dia sholat tarawih. Malamnya dia sholat tarawih, berarti paginya dia berpuasa. Kata Nabi SAW, puasa itu hukumnya wajib, dan sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Lalu bagaimana cara melaksanakan sholat tarawih? Ya. Cara sholat tarawih. Satu. Cara sholat tarawih itu adalah kita boleh mengerjakan dengan cara berjamaah. Berjamaah atau sendiri. Biasanya sholat malam itu dikerjakan secara sendiri-sendiri. Sholat malam itu sendiri-sendiri. Tetapi kalau sholat tarawih itu dianjurkan untuk sholatnya bersama-sama. Kenapa kita harus sholatnya bersama-sama? Karena muncul semangat kalau bersama-sama. Kalau sholatnya sendiri-sendiri, biasanya kita tidak semangat. Tetapi kalau kita kemudian sholatnya bersama-sama, maka itu akan memunculkan orang untuk muncul semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika seseorang itu sholatnya bersama-sama, maka besar pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Kata Rasulullah, siapa yang sholat bersama imam, dari awal dia berdiri, ini imam, dia jadi makmum, dia ikut sholat dari awal sampai selesai, dia sholat selalu bersama-sama, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat satu malam full, satu malam penuh. Begitulah pahala orang yang sholat bersama imam. Maka boleh berjamaah. Tetapi kalau kemudian ini adalah musim COVID, maka seseorang boleh sholat sendiri di rumahnya. Kalau mau bersama boleh, ada suami, ada istri, ada anak-anak, boleh dia bersama-sama. Tetapi kalau tidak ada yang siap untuk menjadi imam, maka suami boleh sholat di sana, istri boleh disolat di sini, kemudian anak sholat di tempat yang lain. Artinya sholat sendiri. Kemudian yang kedua, sholat tarawih itu adalah ketika dia sholat tarawih, maka membaca suaranya adalah dijahar. Suaranya jahar. Jahar itu artinya dikeluarkan suaranya ketika membaca Al-Quran. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini adalah seorang ulama madhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa sepakat orang muslim itu ala istihbabil jahri bil qiraah. Yaitu dalam kitab beliau, kitab At-Tibyan. Bahwasannya disunnahkan ketika menjadi imam di dalam sholat tarawih itu, bacaan itu dikeraskan. Misalnya dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dia mengeraskan bacaan seperti itu. Tapi kalau dia sholat sendiri bagaimana? Kalau dia sholat sendiri, boleh dia mengeraskan bacaannya, boleh pelan dan boleh tak bersuara. Kalau dia sholat sendiri, seorang diri. Tetapi kalau dia mengeraskan suaranya, itu lebih bagus. Kenapa? Supaya tidak mengantuk. Dan dia lebih khusyuk, dan dia lebih mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Tetapi kalau dia jadi imam, lebih bagus dan lebih disunnahkan untuk dia mengeluarkan suaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
melaksanakan sholat tarawih itu, waktu mengerjakan sholat tarawih itu dari lepas isya sampai menjelang waktu imsak. Ya, masuk waktu imsak. Maka boleh orang itu mengerjakan habis lepas isya dia mulai sholat tarawih. Atau jam 12 malam, atau jam 2 malam, atau jam 3 malam, boleh. Kenapa di seluruh dunia sholat tarawih itu lepas isya? Karena kata ulama, lepas isya itu orang masih semangat semua. Tenaga masih kuat. Ya, tenaga masih kuat, anak-anak bisa ikut, ibu-ibu bisa ikut, perempuan boleh ikut, maka dilaksanakanlah lepas isya. Tetapi sekarang tidak ada sholat tarawih di masjid. Karena COVID Corona ini, maka kalau dikerjakan di rumah boleh. Buat sepakat ini, kesepakatan suami, istri, anak, mau sholat tarawih jam berapa. Jadi lepas isya makan dulu, habis makan baru sholat tarawih, tak ada masalah. Ya, tapi artinya boleh melaksanakan lepas isya sampai menjelang imsak. Bahkan ulama mengatakan dibagi dua pun boleh. Lepas isya dia mengerjakan sholat tarawihnya, nanti kemudian dia tidur, di waktu subuh bangun dia mengerjakan witir juga diperbolehkan, tak ada masalah. Kemudian yang keempat, berapa jumlah rakaat? Ya, berapa jumlah rakaat sholat tarawih? Berapa jumlah rakaat sholat tarawih? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumlah sholat tarawih itu para ulama berbeda pendapat, ya, dan semua hadisnya sahih. Kalau kemudian saya gambar biar jamaah bisa melihat, bisa dilihat di sini. Ya, bisa melihat di sini jumlah sholat tarawih. Pertama, itu jumlahnya 11 rakaat. 11 itu yaitu 9 tambah 8 tambah 3. Boleh dengan 13 rakaat, yaitu 10 ditambah 3. Ya. Boleh juga 19, yaitu 16 ditambah 3. Boleh 21 rakaat, yaitu 19 ditambah 3. Ya, 18 tambah 3. Boleh juga 23, yaitu 20 tambah 3. Atau 22 tambah 1. Boleh juga 29, yaitu 28 tambah 1 atau 26 tambah 3. Boleh juga 41. 41 itu berarti sama dengan ini. Berarti 38 tambah 3. Ini semua ulama mengatakan hadisnya sahih. Semua ini hadisnya sahih. Misal kita ambil contoh. Kalau 11 rakaat itu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi Aisyah mengatakan, "Maka ana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyara rakaatan." Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya itu 11 rakaat. Tetapi menurut Abdullah ibnu Abbas beliau mengatakan salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Jadi ini hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau ini hadisnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis nomor 21, 23 ini adalah masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain sebagainya. Bahkan hadis tentang 40 pun disebutkan di dalam ulama-ulama. Bahkan kata Umar ibn Khattab, semua ini dilaksanakan di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka berbeda-beda memang jumlah rakaatnya. Ada ulama mengatakan 11 rakaat, ada 13 rakaat. Tetapi semua ini adalah witir. Ya, semua ini adalah witir. Witir itu boleh 3, boleh 3, boleh 3, boleh 3, boleh 1, boleh 1, boleh 3, boleh 3. Ada hadis juga witir itu boleh 5. Ada hadis juga witir itu boleh 7. Ada hadis juga witir itu boleh 9. Lalu bagaimana cara mengerjakan? Semua ini kalau 11 rakaat berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian tambah 3. Kalau 10 rakaat ini 13 rakaat berarti 10 rakaat salam, 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 kemudian tambah 3. Jadi mungkin para jamaah Noah mengatakan, Ustadz, jadi kalau kita sholat tarawih 2 rakaat salam, atau boleh langsung 4 rakaat? Jawabannya dua-duanya boleh.
Nah, kalau dalam mazhab Abu Hanifah, dia mengatakan itu 4 rakaat. Jadi dia berdiri, rakaat 1, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baru dia salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung 4 diambil. Gitu ya. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Malik, beliau mengatakan sholat tarawih itu 2 rakaat, 2 rakaat. Hadisnya dari mana? Hadisnya dari Nabi SAW mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2-2. Dari sahabat Ibnu Abbas juga mengatakan sholatul laili wan nahari rakaatani rakaatani. Sholat malam dan siang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi memang ada 2 perbedaan pendapat cara melaksanakan. Ada yang mengerjakan langsung 4, 1 kali salam. Ada yang 2 rakaat salam, berdiri, 2 rakaat salam, berdiri. Dan kata ulama dua-duanya boleh diamalkan dan boleh dipakai karena sama-sama ada hadisnya. Hadis tentang 4 pun ada. Yusolli arba'an. Nabi SAW itu sholat 4 rakaat. Adapun kalau witir ini 3, witir ini ada 3. Bagaimana cara mengerjakan kalau witirnya 3? Kalau witirnya 3 itu adalah ada 2 cara. Cara pertama, dia ambil dulu 2 rakaat. Ambil 2 rakaat. Terus assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian berdiri lagi, ambil 1 rakaat. Jumlahnya berapa? 3 rakaat. Atau 3 rakaat ini langsung berdiri 1 kali salam. Pertama berdiri, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah dan surah. Kemudian berdiri lagi, baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Berdiri lagi yang ketiga, tak pakai salam, langsung berdiri yang ketiga, ambil baca Al-Fatihah, kemudian salam. Kemudian jumlahnya langsung 3. Tetapi para ulama mengatakan, saudaraku kaum muslimin, jamaah Noah dan semuanya, seorang ulama Al-Iraqi, beliau mengatakan qad ittafaqal ulama ala annahu laisa lahu haddun mahsurun, bahwasannya hitungan sholat tarawih itu tak ada batasan. Boleh banyak, boleh sedikit. Yang penting sholat kita ini adalah khusyuk. Yang penting sholat kita tumakninah. Yang penting sholat kita itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masalah boleh 2